Buat kalian semua yang sedang mencari kamar kos, rumah sewaan untuk tinggali atas karena tugas, karena perkuliahan maupun karena kamu merantau, aku sarankan teman-teman semua mencari tahu dahulu latar belakang dari rumah tersebut sebelum teman-teman semua mengalami kejadian-kejadian buruk seperti yang dialami oleh satu keluarga yang berasal dari Malaysia yang ternyata salah memilih rumah yang dimana rumah tersebut merupakan rumah bekas pembunuhan dan rumah tersebut digentayangi oleh satu sosok yang tidak asing lagi yaitu kuntilanak. Mau tahu bagaimana kisahnya? Let's get it, mari saya ceritakan. Cerita ini berasal dari seorang wanita yang juga ibu rumah tangga yang mengalami kejadian horor bersama sang suami setelah pindah ke rumah sewaan yang baru, teman-teman. Jadi alasan mereka pindah karena sang suami memiliki pekerjaan di tempat yang baru yang menuntut mereka untuk harus pindah juga ke tempat yang baru, dan akhirnya setelah sekian lama mencari rumah sewaan, akhirnya mereka mendapatkan satu rumah sewaan yang berada di Taman Medan Petaling Jaya, Malaysia, teman-teman. Alasan mereka memilih tempat itu karena mereka mendapati tempat itu berada dekat dengan rumah sakit dan juga pasar, yang dimana lokasi itu merupakan lokasi strategis dan dekat dengan fasilitas umum, dan juga mereka beruntung karena harga rumah sewaan itu yang terbilang murah, teman-teman. Oke teman-teman, sebuah sedikit pendapat dari aku, kalau di tempat aku biasanya rumah yang berada di daerah strategis yang dekat dengan fasilitas umum itu biasanya dikenakan tarif yang agak tinggi, teman-teman. Namun dalam cerita ini mereka mendapatkan rumah yang terbilang murah yang berada di lokasi strategis padahal, dan harusnya mereka bertanya-tanya alasan kenapa rumah tersebut murah. Oke, lanjut. Setelah mengamasi barang, kemudian mereka akhirnya pindahan, teman-teman, dan pada saat awal masuk ke dalam rumah tersebut, mereka mendapati suatu benda yang begitu aneh, teman-teman, yaitu terdapat sebuah kain putih yang dilumuri lumpur. Di sini aku juga mulai bertanya-tanya, teman-teman, dari mana asal kain putih yang dilumuri lumpur? Padahal namanya sebuah rumah ya, teman-teman. Dari mana asal lumpur tersebut? Apakah dari genteng yang bocor? Kan tidak mungkin, teman-teman. Biasanya lumpur itu kan berasal dari aktivitas di luar kan, teman-teman. Di mana ada tanah yang basah, kemudian mungkin saja kain putih tersebut jatuh dan akhirnya dilumuri dengan lumpur, teman-teman. Namun pertanyaan baru muncul, teman-teman. Bagaimana cara sampai kain putih yang berlumuran lumpur itu ada di dalam rumah tersebut, teman-teman? Dan lebih lucunya lagi, teman-teman, mereka masih sempat bercanda mengenai kain putih tersebut. Mereka bercanda bahwa apakah ini adalah milik kuntilanak? Apakah kuntilanak berganti pakaian di sini? Mereka tidak tahu bahwa yang mereka katakan itu hampir dan memang benar, teman-teman. Oke, lanjut. Pada hari pertama ini belum ada kejadian aneh yang mereka alami, teman-teman. Jadi hanya mereka melakukan aktivitas seperti memberes rumah, merapikan rumah, dan juga menata ruangan mereka. Dan pada hari itu berakhir dengan begitu saja tanpa ada gangguan apapun. Dan pada hari kedua gangguan pun mulai mereka alami, teman-teman. Jadi pada saat itu sang suami sedang bekerja dan yang di rumah cuma sang istri, dimana ia melakukan tugas selayaknya seorang ibu rumah tangga, memasak, membersihkan ruangan, dan lain sebagainya. Dan pada saat ia sedang melakukan aktivitas itu, teman-teman, tiba-tiba dari kamar mandi, keran di kamar mandi tersebut hidup sendiri, teman-teman. Dan sang istri pun notice bahwa seperti ada orang yang sedang mandi di dalam kamar mandi tersebut, teman-teman. Dan ia menjelaskan bahwa orang yang berada di dalam ruangan kamar mandi tersebut seperti melakukan gerakan dengan sangat kasar, teman-teman. Entah itu menghentakkan kaki atau menggerakkan atau mengambil gayung atau membanting barang-barang di dalam itu, entahlah. Namun yang pasti bahwa sang istri menjelaskan bahwa orang tersebut melakukan gerakan dengan sangat kasar, teman-teman. Wow. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kemudian karena rasa takut dan juga panik, sang istri pun menelpon sang suami, dan di situ sang suami mencoba untuk memberikan dukungan psikologis dan juga memberikan penguatan kepada sang istri untuk tetap tenang dan juga tidak panik, teman-teman. Dan beberapa saat kemudian, teman-teman, air keran di dalam kamar mandi situ pun mati dan tidak ada aktivitas lagi di dalam kamar mandi tersebut. Dan setelah memberanikan diri dan menguatkan diri, sang istri pun masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Dan pada saat membuka pintu, teman-teman, yang ada di dalam kamar mandi tersebut ternyata tidak ada apa-apa, teman-teman. Namun yang ia lihat pada saat itu sangat-sangat ngeri dan juga menjijikan, teman-teman, di mana dia melihat sikat gigi yang mereka gunakan telah berada di dalam kloset, dan juga di sekitaran kamar mandi tersebut bertaburan kotoran manusia, teman-teman. Di sini aku juga bertanya-tanya, teman-teman, dari mana asal kotoran manusia itu? Apakah meluap dari dalam kloset atau bagaimana? Itu tidak tahu, teman-teman. Menurut kamu bagaimana? Kalau kamu memiliki pendapat tersendiri, berikan komentarmu di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, lanjut.
Dan setelah sang istri membereskan kamar mandi tersebut, ia pun langsung menuju ke kamar dan juga menutup tubuhnya menggunakan selimut, dan dalam keadaan ketakutan dan juga panik, ia langsung tidur dalam keadaan gemetaran. Pada sorenya saat suaminya pulang, ia langsung menceritakan kejadian yang dia alami teman-teman, dan sang suami memberikan kekuatan bahwa tidak boleh takut dan tetap tenang dalam menghadapi situasi seperti itu. Dan kemudian mereka pun bersiap untuk makan malam, dan pada saat makan malam kejadian aneh pun terjadi lagi teman-teman. Yap, dimana pada saat mencicipi makanan yang dibuatkan, ternyata yang suaminya rasakan adalah makanan itu sudah basi teman-teman. Dan di situ sang istri pun heran teman-teman, lah kok bisa basi padahal kan baru saya masak dan saya siapkan. Dan karena sudah notice ada kejadian aneh pada saat itu, sang suami pun langsung melaksanakan azan di tempat itu teman-teman. Dan ngeri lagi teman-teman, pada saat sang suami sedang melaksanakan azan, tiba-tiba terdengar ada orang yang ikut melaksanakan azan dari ruangan kosong di rumah itu teman-teman. Namun anehnya dia melaksanakan suara azan dengan seperti disertai dengan ketawa-ketawa teman-teman, seperti sedang main-main saja dengan azan tersebut. Dan karena sudah merasa emosi dan juga sudah tidak tahan lagi dengan gangguan tersebut, mereka berdua pun menuju ke ruangan tersebut, dan tanpa basa-basi suami pun langsung memegang pintu tersebut dan langsung terbuka. Dan pada saat itu yang ada di dalam kamar tersebut adalah kosong teman-teman, masih kosong teman-teman. Jangan panik, tetap tenang. Dan pada saat itu memang kosong teman-teman, tapi aura yang mereka rasakan itu seperti aura negatif teman-teman, karena mereka merasa tidak nyaman di tempat itu. Dan ditambah lagi teman-teman, terdapat bau anjir, bau busuk dan bau bangke yang mereka cium. Namun setelah mencari sumber dari aroma dan bau anjir tersebut, mereka tidak menemukan apa-apa teman-teman. Dan dengan rasa panik dan juga merasa aneh dengan kejadian itu, mereka pun langsung berinisiatif untuk pergi untuk sholat dan kemudian beranjak untuk tidur, ditemani dengan ayat-ayat kitab suci yang mereka putar teman-teman. Setelah kejadian yang mereka alami itu teman-teman, dalam beberapa waktu ke depan tidak ada lagi gangguan-gangguan yang mereka alami teman-teman. Sampai suatu malam teman-teman, pada saat sekitar jam 1 malam, sang istri pun tersadar teman-teman. Dan pada saat yang bersamaan, tiba-tiba ada orang yang memukul-mukul pintu kamar mereka teman-teman. Dan pada saat itu sang istri pun langsung panik dan menangis histeris teman-teman. Kemudian sang suami pun notice dengan hal itu dan bangun, dan kemudian tanpa basa-basi dengan penuh rasa emosi, ia langsung mendobrak pintu tersebut dan mencari asal sumber suara itu. Dan ternyata tidak ada apa-apa teman-teman, tidak ada apa-apa di luar, dan hal itu membuat mereka semakin geram. Pada saat itu mereka langsung melaksanakan sholat dan kemudian kembali tidur teman-teman. Dan pada saat paginya, pada saat mereka bangun teman-teman, ada kejadian aneh yang terjadi pada tubuh mereka, yaitu terdapat memar di bagian perut dan paha mereka teman-teman. Wow. Dan pada saat itu sang suami pun memberikan kekuatan moral dan juga dorongan psikologi bagi sang istri untuk tetap tenang dan jangan takut. Dan suaminya memberikan pemahaman bahwa kita tidak boleh takut terhadap makhluk halus. Mereka itu hanya pengganggu dan kita harusnya tetap tenang. Dan ketika kita takut, mereka akan senang dan semakin menjadi-jadi dalam mengganggu manusia. Dan pada sore harinya suaminya pun pulang, dan pada saat itu setelah makan malam mereka pun beranjak ke tempat tidur untuk berbaringan. Dan kejadian yang lebih ngeri pun terjadi teman-teman. Jadi pada saat itu saat mereka sedang asik bersantai, tiba-tiba mereka mencium bau aroma terbakar teman-teman. Dan benar saja pada saat itu dompet dari sang suaminya pun terbakar, yang dimana dompetnya itu berisi kartu kredit, KTP dan juga barang-barang penting lainnya. Dan pada saat itu adalah momen pertama di mana sang istri melihat suami panik dan juga menangis teman-teman. Dan lebih ngerinya lagi, tidak berhenti di situ teman-teman. Pada saat kejadian itu belum selesai, tiba-tiba bingkai foto mereka yang berada di ruang tamu tiba-tiba hancur sendiri teman-teman. Bagaimana tidak panik teman-teman dengan kejadian itu. Dan pada saat mereka sampai di ruang tamu, mereka melihat bahwa bingkai foto yang mereka pajang itu sudah berantakan semua. Dan di saat yang bersamaan teman-teman, tiba-tiba mereka mendengar suara wanita yang menangis dengan penuh ringkih dan juga menakutkan teman-teman. Dan mendengar suara itu mereka menjadi panik dan juga ngeri sampai bulu kuduk mereka berdiri teman-teman. Dan pada saat itu dengan rasa geramnya, sang suami yang sudah tidak tahan lagi dengan gangguan itu, ia akhirnya menghubungi ustadz yang ia kenal untuk datang mendoakan mereka. Dan pada saat itu sang ustadz menyuruh sang suami untuk melakukan azan di penjuru rumah tersebut. Sejak rumah itu didoakan oleh sang ustadz, tidak ada kejadian-kejadian aneh lagi yang mereka alami. Sampai suatu pagi teman-teman, saat istrinya bangun, ia telah berada di WC teman-teman. Padahal ia notice bahwa semalam ia bersama suaminya tidur di kamar tidur. Namun pada saat itu, pada saat pagi bangun itu, ia telah berada di kamar mandi. Dan dalam keadaan yang panik dan juga ketakutan dan juga tidak menyangka, ia kemudian menangis histeris dan berteriak memanggil sang suami. Sang suaminya pun otomatis kaget teman-teman, karena saat ia bangun, ia tidak melihat istrinya berada di sampingnya. Malah ia mendengar suara istrinya berteriak dengan histeris di kamar mandi teman-teman. Kemudian ia langsung menuju istrinya, kemudian menggendong istrinya menuju ke kamar.
Dan pada saat itu sang suami pun tidak pergi untuk bekerja, dan dengan penuh emosi dan juga tanpa basa-basi ia pun menghubungi dan memarahi pemilik sewaan tersebut karena tidak bertanggung jawab atas kenyamanan mereka. Dan pada saat itu mereka pun langsung berkemas untuk meninggalkan rumah tersebut. Dan pada saat sedang menuju keluar dari rumah tersebut, istrinya notis dan melihat bahwa ada sosok kuntilanak yang berdiri bergelantungan di sudut ruangan tersebut dan menatap mereka dengan penuh tajam dan juga senyum yang sinis, teman-teman. Dan pada saat itu sang istri pun tetap tenang dan mencoba untuk mengakhiri perhara yang mereka alami di rumah itu dan tanpa merespon hantu tersebut, dan mereka pun akhirnya keluar dari rumah tersebut. Sekarang mereka telah mendapatkan tempat tinggal yang baru yang lebih aman dan nyaman, teman-teman, yaitu di daerah di sekitar Taman Desa Perangsang. Dan puji Tuhan sejak saat itu tidak ada gangguan apa-apa lagi dan mereka bisa menjalani hidup mereka dengan aman dan damai, teman-teman. Wow, gila. Kalau aku di posisi mereka juga mungkin aku akan mengalami ketakutan dan trauma yang sama seperti mereka. Dan sedikit pertanyaan buat teman-teman semua, bagaimana yang teman-teman rasakan kalau misalnya teman-teman di posisi mereka berdua? Kalau teman-teman punya pendapat sendiri, harap tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu cerita dari aku, teman-teman semua. Semoga cerita ini menghibur teman-teman semua dan selalu berdoa dan selalu teguh dalam iman agar tidak mengalami kejadian-kejadian ngeri yang dialami oleh pasangan ini. Demikian dulu video dari saya, teman-teman. Selamat menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku semakin semangat menciptakan video-video horor lainnya yang menghibur teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu dan bye-bye.